kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Badan Koordinasi Kehumasan gelar forum tematik dengan tema pengaruh utamaan strategi pengembangan koperasi dan UKM. Melalui peran humas pemerintah, Kemenkop UKM mendorong penyebarluasan informasi mengenai strategi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Koordinasi Kehumasan bersinergi menyosialisasikan isu strategi pengembangan koperasi dan UKM. Sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi secara nasional, usaha mikro kecil dan menengah terus didorong agar naik kelas sehingga bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data BPS, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 61% atau senilai 9.580 triliun rupiah. Angka ini meningkat 2,3% dibanding tahun sebelumnya dengan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja nasional mencapai 97% dari total tenaga kerja. Staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM Vicky Satari mengatakan pihaknya terus berupaya menaik kelaskan UMKM serta memodernisasi koperasi, salah satunya dengan memberikan 7 serial buku pengaruh utamaan strategi pengembangan koperasi dan UKM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran koperasi dan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional. Bahwa ini kan sebetulnya potret apa yang sudah dilakukan, ini inisiasi. Bahwa UMKM ini sangat besar, yang kita harapkan sebetulnya kan ada orkestrasi, ada referensi yang kemudian kita bisa satu page gitu ya, satu halaman untuk bisa memastikan efektivitas, produktivitas program pengembangan dari koperasi dan UMKM ini bisa satu pemahaman, satu koordinasi ya, dan sinerginya bisa lebih tercipta lagi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengajak humas pemerintah, kementerian lembaga untuk berperan aktif dalam penyebar luasan informasi mengenai strategi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Saya justru mendorong peran dari Bako Humas agar menganggap penting ya pengarus utamaan informasi tentang UMKM ini, karena kita perlu dorong UMKM kita naik kelas lebih tinggi lagi, dan Bako Humas punya peran yang sangat signifikan untuk memastikan itu terjadi. Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya pengaruh utamaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai kunci pembangunan nasional. Melalui berbagai program strategis, Kemenkop UKM terus mendorong peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi para UMKM. PLH Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menekankan pentingnya pengarus utamaan UMKM, khususnya dari sisi pengembangan usaha agar bisa menjadi bagian dari industrialisasi dan memberikan kontribusi lebih bagi pembangunan nasional di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga 5,1% secara year-on-year pada triwulan 1 2024 dan 5,1% year-on-year pada triwulan 2 2024. Kondisi ini di atas perekonomian global yaitu 3,2% pada tahun 2024. Kendati demikian, UMKM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Akses terhadap modal yang terjangkau tetap menjadi kendala utama, ditambah dengan birokrasi yang kompleks dan infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah. Hal ini menjadi landasan Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan berbagai program strategis melalui penerbitan 7 serial buku pengarus utamaan strategi pengembangan koperasi dan UKM untuk menaikkelaskan UMKM dan memodernisasi koperasi di Indonesia. Ada satu kebutuhan kita untuk keberlanjutan sebuah program. Supaya program yang baik ini semestinya berlanjut, dan kemudian ada upaya-upaya perbaikan untuk kedepannya, sehingga kemudian kesinambungan dari sebuah proses pembangunan itu berkelanjutan. Nah, salah satu ikhtiar yang kami dari Kementerian Koperasi dan UKM yang kita lakukan hari ini adalah dengan menerbitkan 7 buku ya, yang ini kita dedikasikan untuk
membangun sebuah awareness dari kita semua gitu ya, akan pentingnya koperasi dan UMKM dalam membangun perekonomian yang sejahtera. Muatan buku tersebut terdiri dari rumah produksi bersama, pabrik minyak makan merah, korporatisasi petani dan koperasi multipihak, solar untuk koperasi nelayan, transformasi pembiayaan UMKM, entrepreneur hub, digitalisasi dan inkubasi sebagai embrio pengembangan startup dan reformasi Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM, hingga penyediaan akses pembiayaan kepada koperasi melalui dana bergulir. Pemirsa, Indonesia telah berhasil melakukan perundingan batas wilayah dengan negara tetangga selama 10 tahun terakhir. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri juga mengungkapkan, selain batas zona ekonomi eksklusif, pemerintah juga berhasil menyelesaikan 2 batas maritim laut dan 3 segmen batas barat. Diplomasi kedaulatan menjadi salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo. Dalam hal ini, perundingan batas negara penting untuk diselesaikan walaupun memerlukan proses negosiasi yang panjang dengan komitmen dan kesabaran tinggi dari kedua belah pihak. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pahala Nugraha Mansuri menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan perundingan batas wilayah dengan negara tetangga. Salah satu perundingan dilakukan adalah mengenai batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Selain itu, kesepakatan Indonesia-Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka pada bulan Juni 2023 yang dirundingkan selama 18 tahun. Hingga perjanjian lainnya meliputi 3 segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan Sabah yang telah disepakati pada periode 2017-2019, segmen Senapan Sesa dan West Pilar AA2 di Kalimantan Sabah ditargetkan selesai pada tahun 2024 setelah berunding selama 24 tahun. Cukup banyak memang perjanjian-perjanjian yang terkait dengan perbatasan tersebut bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 2014 sampai tahun 2024 ini, dan beberapa daripada perjanjian-perjanjian tersebut juga sudah cukup lama dilakukan perundingan, sehingga ini juga merupakan sebuah penuntasan mengenai perjanjian-perjanjian perundingan yang selama ini kita lakukan. Sebelumnya pada 22 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Sosial Vietnam telah menyepakati perjanjian kemitraan strategis kedua negara. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden menyatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UN Clause 1982. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari 20.000 desa yang ada di Indonesia sudah menjadi desa mandiri pada tahun 2024. Jumlah ini tidak terlepas dari program dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jumlah desa dengan status mandiri meningkat signifikan dibandingkan tahun 2004. Hingga saat ini jumlah desa mandiri sudah mencapai 20.000 desa. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal tahun 2024 di Jakarta. Menurut Sri Mulyani, peningkatan ini tidak terlepas dari proses dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, desentralisasi fiskal juga bisa menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi berjalan sehat. Dengan mandirinya seluruh desa yang ditargetkan mencapai 75.000 desa, Sri Mulyani yakin bahwa pencapaian ini akan menurunkan angka kemiskinan, stunting, hingga menjamin hidup masyarakat lebih sehat. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp54,42 triliun hingga 23 Agustus 2024. Angka ini setara dengan 78,87% dari pagu dana desa tahun ini yang mencapai Rp69 triliun. Dana desa ini disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Saya sebenarnya termasuk yang senang karena waktu awal tahun 2004 jumlah desa yang tertinggal miskin itu masih sangat tinggi. Desa mandirinya sangat sedikit. Sekarang lebih dari 20.000, betul ya Pak ya?
20.000, berarti sudah sepertiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri. Itu dengan dana desa yang selama ini kita berikan for the last almost 10 years. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.